sehat. Nah, anak-anak, sekalipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap bersuka cita. Ayo, kita mau tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya, oke. Sekarang sebelum kita belajar, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dulu. Ya, semua siapkan hati. Kita mau bersuka cita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau menyanyikan lagu Happy Haya. Oke, semua ikut menyanyi ya. Dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ayo anak-anak yang baik, yang pintar, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami hingga hari ini. Saat ini sebelum kami mulai semua kegiatan, kami mau ada di hadapan hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong kami yang kecil ini agar kami sungguh-sungguh mendengar. Berkati telinga kami, berkati hati kami, sehingga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ibu akan bercerita tentang Yesus memberkati anak-anak. Nah, anak-anak semua, pada suatu waktu Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang banyak. Tuhan Yesus senang bercerita tentang surga. Tuhan Yesus senang bercerita tentang kemahakuasaan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus senang menolong orang banyak. Nah, pada saat itu ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Ada yang ingin mendengar cerita firman Tuhan, ada yang ingin Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, pada saat itu ada juga anak-anak kecil yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka senang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus juga. Mereka lari-lari, mereka pergi hendak menuju Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus melarang mereka. Mereka berkata, "Hei anak-anak, tidak boleh, kalian tidak boleh ke sini karena Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang banyak." Nah, anak-anak tentunya merasa sedih. Tuhan Yesus mendengar hal itu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hei murid-muridku, tidak usah melarang mereka. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah." Luar biasa anak-anak. Tuhan Yesus tidak hanya sayang kepada orang dewasa, tapi Tuhan Yesus juga sayang kepada anak-anak, juga kepada anak-anak sekalian yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak semua. Nah, kita bersyukur sekalipun kita anak-anak yang kecil, kita disayang oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada, kalau hari ini kita masih sehat, kita masih bisa belajar, kita masih bisa bermain. Itu semua karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Nah, anak-anak senang kan disayang oleh Tuhan? Karena
tidak usah takut untuk datang kepada Tuhan, tidak usah takut untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus setiap waktu, kapan saja kita mau, baik ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita bersama dengan papa mama, kita semua merasa bahwa kita disayang oleh Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengajar kami agar kami selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, tolong kami yang kecil ini, biarlah Roh Kudus-Mu boleh mengingatkan kami selalu bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Dan sekalipun kami kecil, kami mau melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah selesai beribadah. Nah sebelum itu, Ibu Guru mau ajak untuk tepuk anak TK Hosana. Oke, siap-siap ya. Tepuk anak TK Hosana. Aku anak TK Hosana paling oke. Yes, oke. Oke, sekarang semua sudah siap untuk belajar. Namun sebelum itu, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu hari ini hari apa? Nah, kalau belum tahu, minta papa mama lihat kalender ya. Hari ini adalah hari Senin. Kita mulai dengan huruf S dulu. Setelah itu huruf E, kemudian huruf N, I, diakhiri dengan huruf N. Jadi bacanya Senin. Nah, anak-anak, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Ada berapa hari? Ada 7 hari. Mari kita sebut bersama-sama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi dalam satu minggu ada 7 hari. Hari ini adalah hari Senin. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan yang baru. Bulan juga ada 12. Siapa yang tahu nama-nama bulan? Oke, kita sebut bersama-sama dulu ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, sekarang kita ada di bulan yang ke-8. Nah, kita harus tahu dulu, sebelum bulan kita harus tahu tanggal hari ini adalah tanggal 3. Nah, tanggal 3 ada di bulan yang ke-8, yaitu bulan Agustus tahun 2020. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai dengan tema diri sendiri. Nah, anak-anak, untuk memudahkan anak-anak mengerti tentang tema diri sendiri, hal pertama yang perlu anak-anak tahu adalah apa itu diri sendiri. Nah, untuk memudahkan anak-anak, silakan letakkan tanganmu di dada. Katakan, aku, saya. Nah, itulah diri sendiri. Itulah diri anak-anak sendiri. Nah, mengenal identitas itu sangat penting anak-anak. Mengapa itu penting? Agar anak-anak dapat dikenal oleh orang lain. Karena itu penting bagi anak-anak untuk tahu nama, umur, jenis kelamin, alamat, nama papanya, nama mamanya. Itu harus anak-anak ketahui. Misalnya, contoh, ketika suatu waktu anak-anak pergi ke mall, anak-anak tiba-tiba terpisah dari papa dan mama, anak-anak tidak perlu takut, anak-anak tidak perlu sedih. Silakan mencari orang dewasa dan bertanya. Nah, ketika anak-anak ditanyakan namanya siapa, orang tuanya, itu
itu memudahkan untuk mereka dapat mempertemukan anak-anak dengan papa mama. Nah, itu satu contoh ya sayang ya. Tapi anak-anak harus tetap berterima kasih. Nah, demikian tentang identitas diri. Kemudian di dalam identitas diri ini juga anak-anak harus mengenal siapa diri anak-anak sendiri. Misalnya tentang jenis kelamin. Apakah anak-anak itu adalah anak-anak perempuan ataukah anak laki-laki? Kalau anak perempuan biasanya menggunakan dress, rambutnya panjang, pakai pita. Sedangkan anak laki-laki biasanya berambut pendek, ganteng. Nah, anak-anak itu hal-hal penting yang harus anak-anak ketahui. Kemudian anak-anak juga harus melihat ciri-ciri anak-anak sendiri, seperti ada yang berwarna kulit hitam atau sawo matang, ada juga anak-anak yang berkulit putih. Kemudian anak-anak boleh melihat jenis rambutnya, ada yang rambutnya hitam lurus, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya keriting. Tetapi dari semua itu kita mengucap syukur karena kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa dan luar biasa. Begitu anak-anak? Nah anak-anak, kegiatan kita hari ini adalah membuat gantungan nama. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama origami, benang wol, bisa benang apa saja, gunting, spidol, dan lem. Baik, kita akan mulai cara membuatnya. Cara yang pertama adalah kita akan menggunting origami menjadi beberapa potongan. Kita sudah menggunting origami menjadi beberapa bagian. Kemudian tulislah huruf, tentunya dibantu sama papa mama ya. Bagi yang belum bisa, pada potongan-potongan kertas origami itu sesuai dengan nama panggilan anak-anak. Kemudian kita tempelkan huruf-huruf itu pada benang. Setelah kita gantung, jadilah seperti ini. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini dari aktivitas kita? Yang pertama, bentuk origami yang tadinya dari bentuk segi 4, setelah kita gunting menjadi potongan-potongan persegi panjang. Kemudian yang berikutnya, anak-anak juga dapat mengenal huruf-huruf dari nama anak-anak sendiri, nama panggilan ya. Kemudian anak-anak juga dapat menghitung bagian-bagian huruf yang ada. Contoh seperti ini, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah bagian dari huruf-huruf nama ibu, ada 5. Nah, jadi hari ini kita belajar hal-hal yang mudah bagi kita. Nah, mungkin ini akan sulit bagi yang belum terbiasa, tetapi dapat dibantu oleh papa mama yang hebat. Oke, selamat bekerja anak-anakku sayang. Nah, anak-anak, kegiatan kita sudah selesai. Sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Seluruh kegiatan kita hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati itu semua. Terima kasih Tuhan, tolong saya supaya saya terus menjadi anak yang pintar. Saya semangat walaupun saya belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu besok.